9 malam, jam 5 biar jam kenapa? Oh iya, kalau Kia bobok lampunya dimatikan. Nah, kalau bobok lampu dimatikan itu lebih bagus ya. Terus yang terakhir yang keenam, kesepakatan kelasnya apa? Kalau datang sama pulang harus berdoa. Selain berdoa harus apa? Salim sama ibu guru. Siapa yang di sini kalau datang tidak salim? Saya. Semua tidak salim. Ya toh, salimnya cuma pulang ya toh. Sekarang dibiasakan kalau datang di kelas salim sama Bu Ayu. Pulang salim sama Bu Ayu. Jangan lupa sebelum pelajaran sama setelah pelajaran harus berdoa. Greta berdoanya beda sama Bu Ayu. Yang lain berdoanya juga berbeda. Yang penting berdoa sendiri-sendiri. Bisa ya? Bisa dipatuhi ya peraturan kelasnya tadi ya? Ingat ya kepalanya Iwan. 1. Datang tepat. 2. Memakai seragam sekolah. 3. Kalau tidak masuk harus izin. 4. Apa tadi? Kalau terlambat minta maaf. Iya itu termasuk izin tadi. Yang keempat tadi, kalau Bu Ayu bicara tidak boleh dipotong. Yang kelima, datang yang kelima tidak boleh tidur di kelas. Yang terakhir, datang sama pulang harus berdoa dan bersalaman sama Bu Ayu. Oke, siap dilaksanakan? Mulai nanti pulang sekolah dilaksanakan? Sama berdoa? Nggak mau. Loh, kok nggak mau? Ya udah nggak pulang kalau nggak mau ya. Bisa jadi anak baik? Oke, besok mulai dilaksanakan ya. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah membahas tentang kesepakatan harus dilaksanakan. Oke, selamat siang.
Ya, Bapak Ibu, saya mulai saja sama menunggu teman-teman yang lain. Selamat malam. Ya, selamat malam. Malam. Oke, pertama-tama terima kasih untuk waktunya sudah meluangkan waktu malam-malam hari. Harusnya Bapak Ibu semua berkumpul dengan keluarga, tetapi masih mau meluangkan waktu untuk mengikuti acara Zoom saya pada malam hari ini. Dan yang kedua, saya mohon maaf apabila Zoom saya ini mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya. Di sini nanti saya ingin membagikan sedikit tentang praktek baik yang telah saya dapat dalam pembelajaran melalui calon guru penggerak angkatan 9. Mohon nanti bila ada kesalahan dalam saya bicara atau kekurangan, saya mohon maaf dan bisa nanti teman Bapak Ibu di sini memberikan masukan kepada saya. Nanti nggih. Sebentar saya akan mulai untuk share screen. Ampun terlihat dereng Bapak Ibu. Sudah. Sebentar. Nggih, saya mulai nggih. Di sini saya di sini akan memaparkan mengenai diseminasi budaya positif. Eh, yang pertama, mungkin ini ada sedikit permainan untuk Bapak Ibu semuanya. Ini seperti yang saya terima kemarin waktu saya mengikuti Zoom kemarin waktu kuliah itu. Jadi di sini ada permainan kegiatan kepalan tangan, gitu ya. Jadi ada 2 orang gitu, Bapak Ibu. Salah satu orang itu di dalam kepalan tangannya itu dia memiliki sesuatu yang sangat penting bagi dirinya sendiri, bagi dirinya gitu. Dan yang orang satunya itu menginginkan untuk yang ada di kepalan tangannya itu diambil. Nah, seumpama di sini diposisikan untuk Bapak Ibu sendiri, seumpama Bapak Ibu di dalam tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat penting dan orang lain ingin mendapatkannya, itu kira-kira Bapak Ibu akan berbuat seperti apa? Mungkin ada yang mau menjawab atau bisa resen atau langsung mengaktifkan audionya, monggo. Apakah Bapak Ibu akan memberikan atau apakah Bapak Ibu akan tetap memegang apa yang menjadi sesuatu yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu tersebut? Mungkin ada yang bisa mau membantu menjawab. Oke, monggo Bu Winda. Oh iya, terima kasih Bu Ayu. Kalau melihat apa namanya kegiatannya, bahwa saya meletakkan benda berharga di genggaman tangan saya. Ketika ada yang mau mencoba untuk merujuk untuk membuka tangan saya, otomatis saya tidak mau. Karena barang ini adalah barang yang sangat berharga untuk saya
yang akan saya pertahankan dengan segala upaya untuk menjadi milik saya seutuhnya dan selamanya begitu. Oh, nggih. Terima kasih Bu Begitu Bu Winda. Ayu. Nggih. Nggih, Kalau sama-sama. Bu Winda, ya, kalau Bu Winda tadi menjawab itu akan terus digenggam karena itu hal yang penting bagi dirinya dan tidak akan dilepaskan untuk orang lain apapun yang terjadi. Ngaten nggih, Bu? Nggih, mungkin ada Ya, lagi betul Bu. teman yang lain atau punya jawaban sendiri? Oh, tak lepas tidak apa-apa. Kalau orang lain itu mungkin lebih membutuhkan. Ada yang mungkin seperti itu? Atau jawabannya sama seperti Bu Winda? Nggih, mungkin jawabannya semua rata-rata sama nggih, seperti Bu Winda tadi. Jadi kalau mempunyai suatu hal yang sangat penting bagi dirinya itu kalau orang lain mau mengambil itu rasanya aduh ojo gitu. Aduh kok eman-eman gitu buat aku sendiri gitu ya. Karena itu hal yang sangat penting gitu. Mungkin kalau hal yang tidak begitu penting ya enggak apa-apa untuk berbagi dengan orang lain. Nah, di sini kita belajar dari hal ini kita bisa belajar bahwa sebetulnya itu, oh nggih, Bu Ayu mungkin mau menjawab, Resen? Kalau saya mungkin akan melepaskan itu, Mbak. Oh nggih, alasannya? Dari saya dulu. Alasannya Alasannya itu kan hanya sebuah kata yang tertulis dalam kertas gitu loh. hanya pura-pura gitu nggih maksudnya. Iya, Oh, gitu. nggih nggih. Ya memang yang tertulis itu ya memang yang sangat berharga bagi saya seperti itu. Itu saja Oh, sih. oh nggih nggih. Kalau Bu Ayu mungkin dilepaskan karena itu bukan hal yang nyata gitu nggih. Nggih. Berarti di sini kita bisa belajar untuk paradigma, perubahan paradigma itu, suatu kontrol dalam diri kita itu, berarti yang mengontrol itu diri kita apa orang lain, Gih? Lewat lewat kasus ini. Berarti diri kita sendiri, Gih. Diri kita yang punya Ya, kontrol jadi kita untuk, punya sisi Gih, kontrol. diri kita yang punya kontrol untuk bagaimana kita harus melakukan hal itu, bagaimana kita harus menghadapi suatu masalah, bagaimana untuk kita eh, apa ya, yaitu tadi seperti itu tadi kita punya sesuatu kita harus memberikan kepada orang lain atau untuk diri kita sendiri berarti yang punya kontrol penuh itu adalah diri kita sendiri. Nah, kita mau belajar lebih lagi mengenai ini. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol menurut William Glasser. Nah, di sini ada yang pertama itu tentang ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, seperti kalau eh, di kelas ada pelajaran menyanyi, seperti itu, nggih. Ternyata muridnya itu memang tidak bisa menyanyi gitu dan dia memang tidak mau untuk melakukannya gitu. Kita sebagai guru seharusnya jangan memaksa murid untuk melakukan itu karena memang dari diri murid sendiri itu dia tidak mau melakukannya gitu nggih. Yang kedua ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu bisa diartikan bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas itu suatu yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka gitu. Jadi satu kritik itu kadang tidak bisa untuk diterima semua orang. Tidak semua orang bisa menerima satu kritik dari orang lain. Kadang kalau kita sebagai guru gitu kita mengkritik murid contohnya eh, seperti kok kamu bajumu kotor sekali sih, apa tidak dicuci gitu. Kadang ada murid yang bisa terima, oh iya Bu, kemarin lupa dicuci. Tapi ada yang murid, kenapa sih? Yang penting kan aku pakai seragam, kok aku masih dikritik seperti itu. Jadi terus yang ketiga itu ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk suatu kontrol.
segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu gitu nggih. Terus yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini kebanyakan yang kita terima bahwa banyak orang dewasa itu percaya mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi kadang kita sebagai orang dewasa, aku yang lebih tahu, aku yang lebih pengalaman, seperti itu. Kadang kita menjadikan itu menjadi hal mendasar untuk kita dapat mengontrol orang lain. Seperti itu, nggih. Terus kita lanjut ke budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah. Berarti kalau seumpamanya saya di sini bicara, kalau budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai yang disepakati hanya beberapa orang atau hanya disepakati beberapa warga sekolah saja, itu berarti apakah itu dapat dikatakan sebagai budaya positif, Bapak Ibu? Tidak, nggih. Di sini budaya positif itu merupakan suatu kebajikan yang diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah. Jadi, budaya positif dapat terjadi ketika seluruh warga sekolah atau seluruh orang yang kita ajak eh, membuat budaya positif itu setuju. Itu baru dikatakan budaya positif. Lalu di sini ada 5 budaya positif. Yang pertama, ada disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini kita akan belajar satu persatu mengenai disiplin positif. Yang pertama, Bapak Ibu. Sebelum kita menginjak ke materi disiplin positif, mungkin di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, untuk disiplin positif sendiri, kita sebagai Bapak Ibu guru, apa yang mendasari Bapak Ibu guru atau seorang guru itu hadir tepat waktu di sekolah? Atau apa yang memotivasi Bapak Ibu kok hadir di sekolah tepat waktu, tidak jam 8 saja atau tidak jam 10 saja gitu? Mungkin ada yang mau menjawab? Untuk bisa menjadi contoh, Bu Ayu. Oke, Pak Theo. Untuk menjadi contoh maksudnya berarti menjadi contoh untuk teman, menjadi contoh untuk murid gitu, nggih? Menjadi contoh di lingkungan Ya, semua ya, lingkungan sekolah. Oke. Ada yang lain ya. mungkin? Bentuk tanggung jawab dari sebuah profesi yang sudah kita jalani, Bu. Oke. Bentuk tanggung jawab dari sebuah profesi yang kita jalani. Kita sebagai guru dari awal juga sudah ada tanda tangan kontrak juga nggih Bu, harus tanggung jawab. Jadi berangkat dari tepat Iya. waktu. Nanti kalau telat, nanti kita yang dapat resikonya gitu nggih. Nggih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Nggih. Sudah mewakili nggih dari tadi menjadi contoh sebagai tanggung jawab kita. Karena dari awal kita memilih untuk menjadi guru itu memang ada beberapa tanggung jawab yang harus kita jalani. Gitu. Jadi kita sampai detik ini pun harus menjalani hal tersebut. Nah, itu merupakan disiplin positif. Nah, seumpama ada pertanyaan lagi, bila sekolah tidak ada peraturan atau bila sekolah tidak memberikan pujian atau penghargaan bagi Bapak Ibu semua walaupun sudah datang tepat waktu atau malah datang sebelum jam 7. Kalau Bapak Ibu guru kan absen pasti jam 7 ya. Sebelum jam 7, jam 6, jam setengah 6, bahkan mungkin ada yang jam 5. Bantu beres-beres sekolah juga, bantu nyapu sekolah juga ya. Tapi tidak ada aturan sebenarnya untuk hal tersebut. Atau dari atasan kita atau dari teman-teman kita itu tidak memberi penghargaan gitu. Apakah Bapak Ibu masih mau menjalani itu?
Masih mau datang tepat waktu, datang pagi, Mungkin masih bisa kah? dikatakan masih mau. Oh iya, Masih masih. mau, Bu, tapi lebih ya karena tidak ada apa-apa ya sok kadang ya meletrene gitu. Maksudnya tidak terus tepat waktu terus gitu. Tapi karena nggak ada sanksi atau nggak ada konsekuensi ya kadang apa enak dhewe gitu. Oke, oke Kalau Bunda, terima kasih. Ya, oke. ya, mungkin masih bisa melakukannya Bu tepat waktu, cuman ya meletre. Ya, kadang ada kita kalau ada peraturan pun meletre, nggih Bu. Saya sendiri pun kadang masih telat gitu datangnya. Jadi kadang absen dulu, nganterin anak datang ke sekolah terlambat. Gitu saya juga masih melakukannya. Jadi untuk saya sendiri itu, untuk disiplin positifnya, saya bisa mengatakan kalau saya juga masih kurang. Seperti itu, nggih. Nggih. Terus di sini kita bisa belajar kalau disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, seperti tadi saya menanyakan, kenapa tuh kok Bapak Ibu datang tepat waktu? Ada yang bilang menjadi contoh, berarti tujuannya untuk supaya nanti menjadi contoh gitu. Ada yang tadi matur sebagai tanggung jawab, berarti tujuannya itu dia ingin tanggung jawab pada pekerjaannya gitu. Nah, terus namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan, hanya untuk mendapat kepatuhan gitu. Jadi kadang disiplin positif itu tidak kita lakukan dari pribadi kita sendiri, tapi hanya untuk bentuk oh yang penting aku kelihatan patuh gitu ya, yang penting aku kelihatan tepat waktu gitu. Kadang kita melakukan seperti itu dan saya sendiri pun kadang melakukan seperti itu. Nanti nggih. Eh, mohon maaf Bapak Ibu, ini kok sepertinya Zoom saya kok tinggal 7 menit nggih. Nanti kalau seumpamanya ini mati, nanti saya bikin room baru, minta tolong untuk join di room baru nggih. Kita lanjutkan lagi. Nah, saya lanjutkan dulu. Nah, di sini disiplin positif merupakan pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi, pada intinya disiplin positif itu merupakan pendekatan untuk kita kepada anak supaya mereka mengembangkan dirinya sadar tidak tidak ada paksaan dari dalam dirinya. Pada intinya disiplin positif itu seperti itu. Karena disiplin positif tadi kembali di awal tadi bahwa itu merupakan kesepakatan kita, kesepakatan semua orang yang membuat gitu, nggih. Jadi tidak ada paksaan. Di sini pada intinya kita mementingkan untuk kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang seperti sekarang kita lakukan, nggih. Sampun kurikulum merdeka, jadi menggunakan profil pelajar Pancasila. Apa saja kemarin Bapak Ibu? Ya ini yang ada di depan sini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Yang pada dasarnya sekarang pembelajaran yang kita berikan kepada anak itu juga sudah memberikan kebebasan kepada anak. Oke? Tidak mengekang seperti dulu. Anak harus belajar seperti ini. Kamu bisa lulus kalau kamu bisa mengikuti pembelajaran dengan tujuan ini. Dulu seperti itu, nggih. Ada ujian nasional, harus lulus ujiannya, harus sesuai dengan standar kelulusannya. Tapi sekarang nilai-nilai kebajikan yang sekarang dengan pembelajaran kita yang sudah merdeka itu memang sudah memerdekakan murid. Nggih, Bapak Ibu, nggih. Kelihatan nggih sekarang murid belajar bisa memakai HP, murid belajar di luar kelas, mereka bisa belajar melalui apa yang mereka sukai gitu, nggih. Jadi ini juga sudah membantu kita untuk membangun budaya positif peserta didik. Nah, lalu
ini di sini Bapak Ibu ada mengenai tentang motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka ingini dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kembali ke pertanyaan yang saya tadi yang pertama, tentang Bapak Ibu berangkat tepat waktu, apakah kalau tidak ada peraturan Bapak Ibu masih melakukan atau tidak, itu kita kaitkan di motivasi perilaku manusia tersebut tadi. Pada intinya, motivasi perilaku manusia itu ada 2, nggih. Intrinsik, internal dan eksternal, dari dalam diri sendiri dan dari luar. Kalau seperti yang kenapa Bapak Ibu tadi tepat waktu gitu. Kalau jawaban Bapak Ibu untuk menghindari, untuk supaya saya tidak dihukum, supaya saya masih tetap mendapat gaji utuh, supaya saya tidak dirasani teman, supaya saya tidak ditegur oleh kepala sekolah gitu, supaya saya mendapat imbalan. Nah, kalau motivasi Bapak Ibu tadi seperti itu, berarti itu motivasi eksternal ya, motivasi dari orang lain. Kita mau melakukan suatu hal ketika kita mendapat sesuatu dari luar, itu motivasi eksternal. Nah, kalau tadi ada yang bilang, saya tepat waktu karena saya harus tanggung jawab, gitu ya, karena saya ingin menjadi contoh untuk orang lain. Nah, itu berarti masuk di untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Itu tadi, itu termasuk motivasi internal. Jadi motivasi itu datang dari diri Bapak Ibu sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi contoh yang lebih baik bagi lingkungan sekitar. Nah, nggih Bapak Ibu bisa dipahami untuk yang motivasi ini. Lanjut. Bisa, Nah, Bu Ayu. terima kasih Bu Vera. Nah, di sini di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu main sebentar. Maksudnya kita mau flashback, nggih. Ada satu pertanyaan. Siapa di sini Bapak Ibu yang suka menghukum murid di kelas? Ayo, ada yang suka menghukum murid di kelas? Ada yang datang terlambat, tidak ditanya dulu tapi langsung berdiri di depan kelas karena kamu terlambat. Terus ada yang tidak mengerjakan PR. Seperti dulu saya waktu SD, sering itu Bapak Ibu, karena saya sering terlambat. Sampai saya itu sering disuruh nyapu di depan kelas, karena memang saya itu kuasatnya minta ampun, memang zaman dulu itu. Jadi saya selalu datang terlambat. Kalau tidak mengerjakan PR juga Bapak Ibu guru saya bilangnya, karena kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus menulis, maaf Bu, 100 lembar, apa 10 lembar, 100 kata gitu. Mungkin di sini ada yang Bapak Ibu masih melakukan hal tersebut? Adakah Bapak Ibu? Atau di sini semuanya sudah menjadi guru yang merdeka? Sudah memerdekakan murid, jadi tidak ada hukuman sedikit pun untuk murid? Mungkin ada? Tidak menghukum, Bu Ayu, tidak pernah menghukum. Oh, tidak pernah. Baik sekali. Bu Ayu, saya mau tanya. Nggih? Kalau saya di kelas tuh gini, jadi ada beberapa anak yang mereka itu memang rame gitu ya. Nggih. Terus biasanya saya berikan hukuman, tapi itu modelnya gini, nanti buat yang berisik, itu harus tenang selama 5 menit. Bukan berarti yang lain bebas gitu ya, tapi harus tenang selama 5 menit untuk lebih fokus, untuk lebih tenang, biar tidak mengganggu yang lain. Apakah kayak gitu bisa termasuk hukuman atau gimana ya Bu Ayu? Oke, itu nanti kita akan jawab. Ini sepertinya waktu saya mau habis. Mohon maaf Bapak Ibu, ini nanti kalau keluar saya bikin link baru, nanti saya share, minta tolong sekali untuk masuk lagi, nggih. Mohon maaf. Ini tadi sebenarnya saya sudah bikin 1 jam lebih 30 menit, tapi kok ini kok sudah mati, saya juga tidak tahu. Apakah ada yang bisa membantu menjawab? Nggih, Bapak Ibu saya lanjutkan? Boleh?
Ya, boleh, Bu. Ini sampun kelihatan nggih? Sudah. Oke, Pun saya sampun. lanjutkan. Tadi apakah Pak Theo sudah masuk lagi? Tadi karena beliau yang bertanya. Sudah Bu Ayu. Oh, sudah. Oke. Tadi saya ada pertanyaan. Siapa Bapak Ibu yang suka menghukum murid di kelas? Ngoten nggih. Mungkin tadi Pak Theo bertanya malah ya tadi itu kalau gimana tadi kalau murid bisa diulangi lagi tadi? Iya. Jadi gini, misalkan di kelas saya itu ada beberapa murid yang mereka kalau ada apa dikit teriak. Nah, itu biasanya untuk mengatasi hal itu saya bilang dari awal saya udah bikin kesepakatan di kelas dulu. Nanti siapapun yang teriak di kelas atau berbicara terlalu keras dengan tujuan agar mereka bisa lebih sopan gitu ya kalau maksud saya tujuannya. Kalau ngomong sama temannya ya jangan teriak-teriak kayak gitu. Iya. Itu harus tenang selama 5 menit. Kayak gitu Bu Ayu. Makasih. Oke. Nah, di sini kita mau belajar ya. Apakah itu termasuk hukuman atau itu termasuk dalam peraturan kelas? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjawab dahulu sebelum sini saya menjawab. Halo. Ya, mungkin Bu Nik Kak, Sumaryani, silakan. kalau kalau di tempat saya itu seperti itu tadi, seperti Pak Teo itu tadi. Di tempat saya itu saya tidak pernah memberikan hukuman secara langsung kepada murid, tapi saya membuat kesepakatan kelas gitu. Kesepakatan kelas yang intinya memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan sendiri kalau mereka melanggar melanggar sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa namanya aturan atau membuat sesuatu yang ya pokoknya melanggar peraturan gitu, mereka sendiri yang menentukan hukuman untuk mereka sendiri gitu. Nah, Oke, terima itu kasih. mungkin jadi termasuk apa ya? Termasuk kesepakatan gitu ya. Oke, oke. Terima Nah, kasih. di sini Bapak Ibu, ya terima kasih. Nah, sudah ada yang membahas di sini. Bapak Ibu sungguh luar biasa, nggih. Sudah lebih hebat dari saya di sini, nggih. Nah, nggih Bapak Theo itu tadi kalau menurut saya sama seperti yang disampaikan Ibu nih. Kalau suatu sesuatu yang diberikan kepada murid kita itu atas persetujuan murid dengan guru, itu namanya bukan hukuman, tapi itu namanya kesepakatan kelas. Karena atau peraturan kelas tadi loh. Nah, itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, beda nggih sama peraturan kelas. Nanti kita akan bahas itu nanti. Nah, jadi itu bukan suatu hukuman, kecuali kalau seperti yang saya bilang tadi, waktu saya SD, saya suka terlambat. Guru saya tidak bertanya dulu kepada saya, kenapa kamu terlambat, kenapa alasan kamu terlambat, atau seperti Bu Nik tadi menyampaikan, kamu mau hukuman seperti apa? Itu tidak, tapi saya langsung sana ke depan kelas nyapu kelas gitu, atau sana pungut pungut sampah. Tidak mengerjakan PR langsung keluar kelas, duduk di depan kelas, menulis tulisan maaf Bu, saya tidak mengerjakan PR selama 10 kali atau 20 kali gitu. Mungkin ada yang pernah mengalami seperti saya, seperti itu nggih pada zaman-zaman dulu. Nah, itu mungkin baru dinamakan hukuman. Acara atau datang di sekolah disuruh hormat di depan bendera sampai siang gitu, atau lari keliling lapangan sebanyak 3 kali atau 5 kali itu. Nah, itu baru dinamakan hukuman karena itu hanya sepihak saja. Seperti itu, nggih.
sepihak saja dan hanya untuk menjadikan konsekuensi agar murid itu kapok gitu. Nah, kalau untuk yang disampaikan Pak Teo tadi, disampaikan Bungi tadi, itu semuanya sepakat untuk adanya punishment itu gitu tadi. Nah, jadi beda nggih Pak Teo, mungkin sudah terjawabkan atau masih kurang puas? Sudah Bu Ayu, terima kasih. Nggih. Terima kasih Bu Nggih, Ni. sampun nggih. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita mau belajar mengenai 5 posisi kontrol guru. Apa saja sih sebenarnya posisi kontrol guru itu? Mungkin saya sendiri pribadi mengenal kata-kata 5 posisi kontrol guru ini ketika saya mengikuti pendidikan di CGP ini, nggih. Jadi saya baru tahu. Mungkin sebenarnya kita sudah melakukan, cuman kita nggak ngeh itu termasuk yang mana gitu loh. Dan apakah yang kita lakukan itu benar atau tidak gitu. Jadi ketika saya kemarin mendapatkan dari ibu fasilitator saya gitu, saya ternyata saya masih salah gitu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, yang ada 5 yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau cerita sedikit, sudah melakukan yang mana di kelas, atau sudah melakukan semuanya, atau bahkan masih bingung apa bedanya gitu. Lanjut dulu, nggih. Nah, di sini yang pertama itu penghukum. Gitu. Penghukum itu biasa guru kadang bilang, patuhi aturan saya, atau awas kalau tidak nurut sama Bu Ayu ya. Gitu. Itu sebenarnya merupakan satu penghukum tanpa kita sadari, nggih, Bapak Ibu. Mungkin saya sendiri juga sering melakukan karena saya di sini mengajar kelas tunanetra autis yang notabene anaknya sangat susah diberitahu. Yang anak autis kalau contohnya ya, kalau waktu saya mengajar tiba-tiba dia mukul temennya gitu. Kalau dia tidak dipukul balik gitu, dia tidak tahu kalau itu salah gitu loh. Jadi kadang kalau melihat 5 posisi kontrol guru ini kadang saya juga aduh gimana ya, saya itu sebenarnya salah, cuman lah caranya biar anaknya tahu tuh ya seperti itu, dihukum balik gitu loh. Jadi kadang aduh saya salah apa saya bener ya gitu. Tapi ya setelah melakukan itu ya anaknya saya kasih tahu nggak boleh ya gitu. Contohnya kemarin itu waktu saya mengajar ada anak yang mukul temennya, saya bilang nggak boleh pukul lagi ya. Kalau dipukul tadi Bu Ayu mukul tadi sakit apa enggak gitu. Itu saya balik tanya ke dia, sakit Bu Ayu? Oh kalau sakit berarti besok nggak boleh mukul lagi ya gitu. Saya bilang seperti itu ke anaknya gitu nggih. Terus ada yang bilang kamu selalu saja salah dikasih tahu masih terus salah gitu. Selalu kalau mengerjakan apa-apa terakhir. Terus ya seperti tadi saya bilang kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus menulis kata maaf sebanyak 100 kali gitu. Nah, itu sebenarnya efeknya bagaimana sih untuk anak sebenarnya gitu. Akibatnya itu kalau anaknya tidak terima gitu Bapak Ibu, itu dia akan menjadi murid yang pemberontak. Jadi mereka tidak nggih, tapi malah alah boya gitu. Doa amat Bu gitu nggih. Terus malah menyalahkan orang lain gitu. Aku enggak salah, yang salah itu DE gitu kadang nggih. Terus jadi anak yang suka berbohong gitu. Nah, di sini kita bisa tahu, apakah lewat penghukum itu kita benar atau salah. Nah, yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Yang posisi kontrol tadi, pembuat rasa bersalah tadi, contohnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu karena kamu tidak patuh sama ibu. Itu sebenarnya kata-katanya itu halus nggih Bapak Ibu. Cuman dalam gitu loh. Orang anak yang tahu itu pasti masuk ke hati gitu nggih. Terus berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu ya supaya kamu tuh nurut gitu. Itu juga halus sebenarnya. Cuman membuat anak tuh aduh
aku salah apa ya gitu loh. Terus ada lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini gitu, dengan unjuk-unjuk gitu ya, itu apa akibatnya untuk peserta didik kita. Nah, mereka kadang akhirnya menyembunyikan. Jadi tidak menjadi anak yang terbuka gitu nggih. Jadi introvert. Kalau introvert dalam hal yang baik, mungkin introvert dalam hal yang ya aku tidak usah bergaul dengan anak itu karena mungkin kita tahu nggih anak itu dengan background yang seperti yang background tidak begitu baik gitu, tidak masalah. Tapi ini menyembunyikan hal yang seharusnya diketahui oleh guru, diketahui oleh orang tua gitu, dan nanti mereka akan menjadi luka batin, gitu Bapak Ibu, gitu. Terus menjadi anak yang suka menyangkal gitu. Kalau dikasih tahu, ndak ah, ndak mau dengerin ah gitu, menyangkal atau ndak, aku ndak melakukan itu padahal melakukan itu gitu. Ya, seperti tadi menjadi anak yang berbohong gitu. Nah, yang ketiga, posisi kontrol guru itu menjadi teman, gitu, nggih. Ada guru yang suka menjadi teman. Ayo, bantulah demi ibu ya. Kamu mau bantu ibu mengerjakan ini. Atau, ayo ingat, ingat tidak kemarin Bu Ayu sudah ngasih apa ke kamu. Jadi kamu harus nurut ke ibu ya, gitu. Itu kan kata-kata sebagai teman, nggih. Nah, terus ya sudah kali ini tidak apa-apa, ibu tidak marah, tapi nanti jangan dilakukan lagi ya, gitu. Atau nanti ibu bantu bereskan, tapi kamu harus menurut dengan ibu. Nah, apa yang ini juga ada akibatnya Bapak Ibu. Jadi anak itu ketergantungan dengan kita. Jadi anak itu tidak bisa mandiri. Nggih. Anak itu tidak bisa berdiri sendiri. Anak itu kalau disuruh mengerjakan tugas, engkau engkau diewai ibu. Nanti nanti sama Bu Ayu pasti dibantu. Terus tidak mengerjakan tugas, tidak apa-apa. Nanti Bu Ayu pasti tidak marah kok. Nanti Bu Ayu paling bilang, ya udah, tidak apa-apa. Besok jangan diulangi lagi ya. Nah, itu juga ada efeknya Bapak Ibu. Ketika kita hanya memilih posisi kontrol sebagai teman. Nah, ada lagi posisi kontrol guru sebagai pemantau gitu. Nah, jadi di sini kebanyakan guru eh, selalu bilang, peraturannya apa, hayo. Jangan melakukan itu, kemarin kita sudah sepakat apa, hayo. Gitu. Apa yang telah kamu lakukan? Kemarin kan kita sudah janji tidak melakukan ini. Gitu. Terus ada lagi, sanksi atau konsekuensi apa kalau kamu berbuat salah. Gitu, nggih. Jadi intinya guru itu memantau apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Gitu. Baik itu untuk murid, nih Bapak Ibu. Cuman akhirnya murid itu nanti bisa menyesuaikan diri ketika hanya diawasi saja gitu. Kalau gurunya sudah tidak mengawasi, ya udah melakukan kesalahan, ya udah gitu, bodo amat gitu nggih. Tapi kalau pas diawasi, mereka bisa menjadi anak yang baik. Nah, yang terakhir ini adalah posisi kontrol guru menjadi manajer. Nah, manajer itu bagaimana? Guru berbuat sesuatu bersama siswa. Siswa mempertanggungjawabkan perilakunya karena ada itu tadi kontrol dari gurunya, mendukung siswa menemukan solusi. Jadi tidak guru yang menunjuk kamu harus ini, tapi bersama murid memecahkan satu masalah, jadi mereka menemukan solusi. Nah, pada posisi kontrol ini yang terbaik untuk kita sebagai guru dalam mempraktekkan kepada murid, nih Bapak Ibu. Jadi di sini apa yang akan kita dapat nanti di sini, murid atau peserta didik kita menjadi pribadi yang kuat gitu nggih. Jadi mereka diajari untuk menemukan solusi sendiri, terus berbuat apa-apa bersama guru. Seperti tadi yang dikatakan Bu Nik tadi, membuat kesepakatan kelas juga bersama, tidak satu pihak. Itu merupakan salah satu kontrol dari manajer. Nonton nggih. Lalu ini lanjut. Apa yang kita yakini atau kembali ke keyakinan kelas tadi. Jadi dalam 5 posisi kontrol guru tadi, apa yang kita yakini? Mungkin setelah kita mempelajari tadi, apakah Bapak Ibu masih ada yang ingin, oh aku tak menjadi teman aja deh Bu, karena anak-anak lebih senang pasti kalau aku jadi temannya gitu. Mungkin ada yang mau menjawab Bapak Ibu,
atau setuju dengan pendapat saya tadi bahwa kontrol manager itu adalah kontrol yang paling baik untuk peserta didik? Mungkin ada yang mau menjawab seperti pertanyaan saya di depan tadi. Bisa resen atau langsung di-on-kan saja audionya. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, saya lanjutkan yang kedua di sini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ketika kita tadi sudah belajar mengenai kelima kontrol guru tadi, sudah tahu apa akibatnya untuk peserta didik kita, apakah itu baik apa tidak, apakah kita sebagai guru mau memperbaikinya? Semoga mau nggih, Bapak Ibu semuanya nggih. Nah, kalau sudah ketika kita sudah memperbaikinya, kita ayo rencana kamu untuk memperbaiki hal ini apa? Oke. Jadi kita punya rencana untuk kedepannya bagaimana kita menjadi guru yang baik. Ya. Nah, ini lanjut ke keyakinan sekolah atau kelas. Nah, seperti tadi, di sini saya ingin menanyakan terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menjawab apa itu perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Mungkin ada yang mau membantu menjawab apa itu keyakinan kelas, apa itu peraturan kelas, apa itu bedanya, atau malah ada yang menjawab sama saja, Bu. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menjawab. Bu Dini, Bu Winda, mungkin bisa membantu menjawab, atau Eh, Buni, siapa? Nggih, baik Bu. Kalau menurut saya pribadi, perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu dalam kacamata saya, kalau peraturan itu sifatnya satu arah. Jadi guru sudah menetapkan aturan-aturan yang berlaku di kelas dan itu wajib untuk dipatuhi oleh siswa. Jadi tanpa ada intervensi dari siswa. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah guru membuat peraturan tanda kutip atau semacam kesepakatan kelas tapi dua arah. Jadi guru tersebut apa namanya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyusun keyakinan kelas itu agar supaya ke depan mereka melakukan tindakan itu sesuai dengan yang mereka susun sendiri. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Bu Winda. Benar sekali Sama-sama. yang dikatakan Bu Winda tadi. Oke. Oke. Ada yang mau menambahi atau sudah cukup Bu Winda tadi? Tidak ada. Oke, yang dikatakan Bu Winda tadi sangat benar. Oke, saya tadi menanyakan apa itu perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas gitu. Kalau peraturan kelas itu benar sekali, hanya satu arah. Oke, mungkin peraturan itu dibuat dari atasan atau kepala sekolah gitu. Seperti seumpamanya kepala sekolah matur tidak boleh datang terlambat, harus jam 7.00. Itu kan memang peraturan kita sebagai guru, nggih, sebagai eh, pendidik, nggih, dari pusat, dari pemerintah bahkan, nggih. Kalau peraturan tidak boleh terlambat datang tepat waktu jam 7. Nah, itu merupakan satu contoh peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas apa tadi? Nggih, keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa. Jadi ada kesepakatan antara dua pihak, nggih, bukan hanya satu pihak. Kalau seumpamanya keyakinan kelas hanya dibuat guru saja gitu. Apakah itu bisa dinamakan keyakinan kelas? Tidak, nggih, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa untuk dinamakan keyakinan kelas. Atau peraturan itu hanya dibuat dari siswa saja karena yang melakukan siswa saja. Jadi guru iya saja gitu. Apakah itu bisa dikatakan keyakinan kelas atau atau itu tadi kesepakatan kelas? Tidak, nggih, Bapak Ibu, nggih. Jadi kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu dibuat
dari dua arah, baik dari guru maupun dari siswa. Nah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi tidak hanya satu arah ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu di sini, nah berikut adalah contoh keyakinan kelas saya kemarin waktu membuat tugas keyakinan kelas pada kelas tunanetra saya. Nah, kemarin itu saya pribadi sebagai guru juga berpikir apakah bisa gitu peserta didik saya apa namanya melakukan kesepakatan kelas bersama gitu, sedangkan peserta didik saya yang tunanetra autis, nggih. Jadi mungkin Bapak Ibu ini nanti bisa tahu, saya akan putarkan video, bisa melihat. Mungkin memang tidak sesempurna teman-teman saya yang teman-teman saya yang di SMA, di SMK, atau di SD umum yang anak-anaknya sangat bisa diajak untuk komunikasi, nggih. Ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat nanti bagaimana saya membuat kesepakatan kelas kemarin di kelas saya. Sudah muncul belum nggih Bapak Ibu video saya? Belum, Bu. Oh, ini sudah. Ini Sampun, Bu, sampun. sudah? Sampun. Oh, nggih, nggih. Nggih. Nggih, ini murid saya tunanetra autis Bapak Ibu, nggih kebanyakan. Jadi memang harus ada peringatan-peringatan terus supaya mereka mendengarkan gurunya. Ini diem, tidak lihat diem, jangan gitu.
Lampunya mati. Kita nggak suara nih tuh. Iya, nggak ada suaranya. Terus Nggih, Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit dari kemarin saya ketika membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik saya, nggih. Jadi memang hanya memakai suara karena mereka hanya mendengar, nggih. Jadi tidak ada gambar-gambar atau apa. Dan sebelum saya membuat kesepakatan kelas itu, kemarin saya sudah ngobrol-ngobrol dengan murid saya, mau tidak melakukan ini gitu. Jadi mereka sudah mau, nggih, Bapak Ibu. Kita lanjutkan, nggih. Sepertinya ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, bagaimana bila anak tidak melakukannya? Kita akan melihat segitiga restitusi, nggih, Bapak Ibu. Jadi walaupun kadang itu sudah menjadi keyakinan kelas kita gitu, tapi kadang beberapa anak atau peserta didik kita itu tidak mau melakukannya gitu. Bagaimana kita untuk menghadapi hal tersebut? Kita mau melihat tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi gitu? Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahap, Bapak Ibu. Yang pertama itu adanya kita sebagai guru ya, kamu tentu punya alasan untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, gitu, nggih? Atau kita tanya kenapa kok kamu masih melakukan namanya validasi tindakan. Terus yang kedua menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kemarin. Jadi kita seperti menguatkan kembali gitu. Mungkin mereka lupa, yakinkan kembali mengenai keyakinan kelas yang sudah kita buat. Lalu kita menanyakan juga, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu. Jadi keyakinan kelas itu kan tadi seperti yang saya bilang ke murid saya, itu baik apa buruk gitu. Itu baik. Berarti kan ingin menjadikan anak-anak itu menjadi anak yang baik itu adanya stabilitas identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu. Jadi walaupun mereka melakukan kesalahan, cuman kita sebagai guru juga harus menstabilkan mereka. Jadi tidak hanya mereka menerima, aduh kok aku salah, kok sing salah aku sendiri ya, aduh kok aku salah terus ya. Jadi mereka tidak seperti apa ya nama lainnya ya, gelo gitu loh. Jadi kita sebagai guru juga masih ngeyem-ngeyem gitu, nggih. Gitu. Lanjut. Nah, ini contoh video restitusi di kelas saya yang kemarin apa harus diputar Bapak Ibu.
Jadi kemarin itu di kelas saya itu kan anak-anak memakai baju olahraga. Seperti kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati hari Kamisnya. Ternyata ada satu anak yang memakai baju pramuka. Nah, di situ saya menanyakan kepada murid saya, anak-anak kan di situ saya bilang dulu di sini anak ini memakai baju yang benar, sedangkan anak-anak A ini memakai baju yang salah. Terus saya tanya kembali, kemarin waktu kita belajar kesepakatan kelas, kemarin kesepakatannya apa ya? Gitu ada yang menjawab, pakai baju olahraga, Bu. Terus saya tanyakan, berarti si A salah apa benar ya? Ada yang menjawab lagi, salah, Bu. Terus saya menanyakan kepada yang si A, kenapa kok tidak memakai baju olahraga? Karena anaknya memang itu autisnya sangat parah ya, jawabannya pakai baju pramuka. Pokoknya pakai baju pramuka. Jawabannya seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Terus saya yakinkan kemarin kesepakatannya bagaimana memakai baju pramuka, memakai baju olahraga. Berarti kamu salah, benar, salah. Terus saya yakinkan lagi, berarti besok tidak boleh dilakukan lagi ya. Nanti teman-teman yang lain kalau memakai baju yang salah, juga besok jangan diulangi lagi ya. Saya bilang seperti itu ke peserta didik saya. Nah, terakhir Bapak Ibu, setelah kita tadi belajar tentang posisi kontrol guru, tentang budaya positif, keyakinan kelas, tentang segitiga restitusi, yang terakhir itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih sebenarnya 5 kebutuhan? Hasil saya itu kebutuhan manusia, saya jawabnya primer, sekunder itu, oke Bapak Ibu. Jadi saya belum tahu tentang 5 kebutuhan dasar ini. Ternyata 5 kebutuhan dasar manusia itu ada ini, bertahan hidup. Ada mereka butuh kasih sayang, mereka butuh kebebasan, mereka butuh kesenangan, dan mereka butuh penguasaan. Dari kelima kebutuhan dasar ini, kalau dikaitkan dengan pembelajaran kita yang saat ini menggunakan pembelajaran yang Merdeka Mengajar, itu sudah sangat sesuai nih Bapak Ibu. Jadi semua ini sudah diberikan kepada murid kita, nggih, kepada diri kita sendiri gitu, nggih. Mungkin Bapak Ibu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan masukan kepada saya, boleh silahkan sebelum kita tutup nanti, karena waktunya tinggal sisa 4 menit Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu, atau kurang jelas dari yang saya sampaikan. Boleh Bu, saya memberikan tanggapan? Oh boleh Bu Winda, silahkan. Oke. Ya, terima kasih Bu Ayu, dari materi yang disampaikan sudah cukup bisa memberikan gambaran saya bagaimana keyakinan kelas itu, bagaimana peraturan, bagaimana segitiga restitusi, bagaimana posisi kontrol seorang guru, kemudian bagaimana motivasi seseorang dalam bertindak dan lain-lain. Namun satu hal yang mungkin menggelitik bagi saya bahwa sepertinya untuk di sekolah, kebetulan karena Bu Ayu itu mengajar anak-anak yang hebat dengan segala kebutuhan khusus, tentu tidak bisa disamakan dengan apa materi tadi yang sudah disampaikan pastinya. Karena setiap anak-anak ini punya keterbatasan, di mana keterbatasan itu tidak bisa disamakan dengan anak-anak pada umumnya. Jadi dengan segala keunikan mereka, dengan segala keistimewaan mereka, saya yakin Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah tersebut sudah memiliki cara yang paling efektif, cara yang paling baik untuk mereka bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan awalnya. Karena sepanjang yang saya ketahui, anak-anak ini adalah anak-anak yang tidak bisa, lebih kepada tujuan akhirnya adalah bagaimana mereka bisa mencukupi Mandiri. kebutuhan mereka sendiri. Nah, jadi mereka bisa mandiri, mereka bisa mengenali lingkungan tanpa kita harus mengintervensi mereka harus pinter A, B, C begitu.
Jadi saya cukup cukup senang, maksudnya dengan segala hal yang Bu Ayu lakukan, bagaimana mendisiplinkan tanda kutip tadi anak-anak dengan segala keistimewaan tadi yang mungkin memang tidak sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, misalnya kayak segitiga restitusi dan lain-lain. Tapi semua itu saya yakin hasil akhirnya atau tujuan akhirnya dari Bu Ayu adalah bagaimana mengkondisikan, bagaimana apa istilahnya itu, ini loh, anak-anak ini bisa tumbuh berkembang secara maksimal dengan segala yang mereka punya untuk bisa mandiri, mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Begitu Bu Ayu, jadi hebat sekali untuk panjenengan dan teman-teman di SLB. Begitu Bu. Oke, terima kasih Bu Winda. Oke, kalau untuk kembali ke materi memang jauh sekali Bu kalau untuk dipraktekkan di SLB. Nggih, Bu. Cuman Saya di juga sini cukup mengerti. Cuman semaksimal mungkin kita menjadi guru ini menjadikan anak paling tidak mengetahui, ngeten nggih. Walaupun mereka tidak bisa mempraktekkan paling tidak betul. tahu. Betul, ya. Nggih, ngaten. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waktu tinggal 1 menit. Sekali lagi saya mohon maaf bila banyak salah. Mohon maaf kalau mengganggu waktu istirahat atau mengganggu waktu Bapak Ibu dengan keluarga semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu tambahan untuk Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan lagi bisa lewat WA saja. Nanti saya tanyakan kepada hasil saya yang lebih tahu karena saya tidak tahu. Ngeten nggih. Mungkin mau ambil foto dulu atau tidak Bapak Ibu? Atau sudah cukup tadi waktu awal tadi? Untuk Sudah cukup dokumen. saja Kayaknya ini pesertanya lebih banyak kok Bu. Seandainya memungkinkan. Iya. Karena ini enggak tahu tinggal berapa detik, nggih. Oh, Ini nggih. mungkin yang bisa on cam, kalau enggak bisa enggak apa-apa.